saya Syamsir Alam. Kali ini kita bersama dengan Bapak Abdul Malik Darmin, SKM MPH. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Kampus Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya, gitu ya. Ini terima kasih sebelumnya Pak Wakil Rektor sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di channel saya. Yang pertama mungkin ini terkait perubahan nama ini yang di masyarakat mungkin kiranya kampus baru ini Pak Wakil Rektor. Mungkin bisa dijelaskan yang sebelumnya kalau tidak salah Akbid Buton Raya ya, seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan perubahan nama itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya kampus ini memang baru sekitar 2 bulan. Kemarin baru selesai penyerahan SK dari Kemendikbudristek yang tentang perubahan bentuk Akademi Kemendikbud Buton Raya menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya. Jadi pada dasarnya Akademi Kemendikbud Buton Raya ini sudah hadir atau sudah lahir sejak tahun 2009 dan kemudian baru melakukan transformasi atau perubahan dikarenakan ada banyak tuntutan masyarakat terkait kebutuhan sumber daya manusia yang saat ini itu masih sangat minim, sehingga Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya ini memang baru dan belum diketahui masyarakat pada umumnya karena baru berumur ya 2 bulan kalau misalnya. Mungkin apa yang melatar belakangi sehingga ada perubahan itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya ini hadir seperti saya sampaikan tadi bahwa terkait kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua adalah visi kami untuk mau menjawab tantangan Indonesia ke depan atau tantangan masa depan. Dikarenakan kita ketahui bahwa saat ini era disrupsi atau disrupsi digital ini banyak merubah mindset atau pola pikir atau cara kita, aktivitas kita, bahwa tentang kebutuhan ini yang memang masih minim untuk di sumber daya manusia yang ada di Kota Bau-Bau, sehingga Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya ini hadir untuk bisa menjawab bagian itu dengan ada beberapa program studi. Yang program studi pertama itu adalah S1 Teknologi Informasi. Perlu saya jelaskan sedikit, S1 Teknologi Informasi ini merupakan prodi yang satu-satunya di wilayah Indonesia Timur. Karena saya katakan demikian karena kami fokusnya itu adalah tentang digital forensik. Digital forensik ini kami mengajarkan anak didik kami itu bagaimana membuat sebuah aplikasi dan membuat website tugas belajarnya, dan kemudian bagaimana bisa menjadi seorang hacker. Dia bisa mengajar. Jadi kerja-kerja di teknologi informasi adalah kerja-kerja yang bidang teknologi digitalisasi. Dan bahkan ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan commerce ya, digitalisasi seperti Gojek dan sebagainya itu. Mereka akan praktiknya di sana. Dan kemudian Mabes Polri juga misalnya kalau membutuhkan tenaga terkait melacak cybercrime seperti itu kami bisa bantu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah prodi S1 Gizi. S1 Gizi juga ini tentu masih baru ya, itu karena banyak saran dari masyarakat mengharuskan bahwa ada tenaga profesi gizi yang kemudian hadir di Kota Bau. Saat ini kan biasanya mereka harus ke Kendari, Makassar dan sebagainya. Dan prodi S1 Gizi juga ini ada sedikit keunikan dengan prodi-prodi ini karena kami juga berfokus tentang digitalisasi. Jadi kurikulumnya itu kami fokuskan tentang digitalisasi dalam proses pengolahan makanan dan sebagainya, itu sudah berbasis digital. Yang ketiga itu adalah proses prodi administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan juga ini karena kami menjawab kebutuhan masyarakat bahwa banyak sekali pekerja-pekerja yang kemudian atau PNS bidang kesehatan yang masih diploma atau D3, D1 dan sebagainya yang ingin melanjutkan studi, cuman karena terkendala bahwa di sini itu belum ada. Sehingga kami menghadirkan ini dengan harapan bahwa kebutuhan masyarakat Kota Bau khususnya dan Kepulauan Buton pada umumnya itu bisa terjawabkan dengan hadirnya 30. Selanjutnya ini kan lagi dalam masa pandemi. Seperti apa mungkin kiat-kiatnya dari kampus sendiri, entah kuliah offline atau online ini seperti apa? Jadi terkait masa pandemi ini memang kami juga masih dalam proses. Memang digital disruption ini merubah
kebiasaan kita, termasuk perguruan tinggi yang tadinya kita tidak melek akan teknologi, saat ini kita dituntut untuk bisa akan teknologi. Sebagai contoh bahwa pada saat di awal-awal pandemi atau sebelum pandemi kita masih biasa kuliahnya offline. Tapi pada saat ketika pandemi ini kita dituntut untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan teknologi. Nah, inilah yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa ditangkap oleh perguruan tinggi, bahwa ke depannya itu semua perguruan tinggi itu sudah harus bisa menyesuaikan dengan digitalisasi. Sebagai contoh bahwa kalau kita ambil beberapa survei dari generasi genetik dari tahun 2007, dia katakan bahwa target market dari perguruan tinggi itu adalah generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang kemudian dari segi karakter, mindset dan cara berpikir atau kebiasaan bekerja itu berbeda dengan generasi sebelumnya atau generasi milenial. Karena kita ketahui dari survei, kita ambil surveinya bahwa tahun 1990 itu Indonesia internet masuk di Indonesia itu tahun 1990-an. Jadi di masa di mana generasi Z ini lahir, sehingga mereka ini generasi Z ini generasi yang terbiasa dengan internet. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi surveinya bahwa konsumtif dari internet setiap itu terbanyak itu adalah sekitar 75,5% itu dipegang oleh generasi Z. Kemudian di bawahnya disusul oleh generasi milenial dan seterusnya. Ada survei juga yang menyebutkan bahwa konsumtif dari internet untuk generasi Z 3-5 jam itu dikonsumsi internet itu oleh generasi Z, dan kemudian bahkan dikonsumsi selama 12 jam per hari. Jadi kalau kita melihat dari survei ini bahwa generasi Z ini sudah terbiasa dengan digitalisasi, artinya perguruan tinggi juga harus bisa menyesuaikan dengan itu, kondisi saat itu. Dan kami kemudian berpikir bahwa kami harus menangkap kebutuhan mereka, karena perguruan tinggi saat ini terlena dengan kebutuhan bahwa generasi Z ini akan menyesuaikan dengan generasi milenial dan generasi zaman sebelumnya. Padahal tidak. Dari karakter, dari cara berpikir, kalau survei itu disebutkan bahwa ada sekitar 45% itu mereka tuh lebih memilih menjadi entrepreneurship daripada menjadi pekerja kantoran. Dan bahkan ada sekitar 7% itu mau ingin jadi YouTuber, akan yang menjadi gamer. Ini survei, Pak. Survei ini yang mendasari bahwa karakter mereka dalam hal untuk bekerja itu ternyata berbeda dengan generasi sebelumnya. Sehingga perguruan tinggi yang sebagai pada dasarnya mencetak sumber daya manusia tentu harus bisa menjawab kebutuhan mereka ini. Insya Allah artinya bahwa teknologi Institut Kesehatan dan Teknologi Butan Raya ini insya Allah akan bisa menjawab tantangan itu, karena kami punya misi di 2045 bahwa lulusan kami itu sudah mampu bekerja terkait dengan digital seperti itu. Terakhir ini Pak Wakil Rektor, sebagai penutup, harapannya kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswanya dan adik-adik yang akan melakukan perkuliahan ketika. Ya, harapannya tentu kami sebagai perguruan tinggi yang baru ini akan coba berkompetisi secara sehat dan secara baik, dikarenakan banyak juga perguruan tinggi di Kota Bau. Kami ingin kerjasama, kolaborasi demi menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif, yang kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan masa depan. Dan kami meminta juga, harapan kami bahwa mahasiswa ataupun adik-adik siswa yang kemudian generasi Z ini yang kemudian tertarik di bidang teknologi ataupun di bidang kesehatan lainnya, itu kami berharap bisa bergabung dengan kami, dan tentu ini kita akan bersama-sama menjawab kebutuhan itu. Gitu. Kemudian banyak hal kita tahu di digital disruption juga ini banyak sekali menghilangkan peluang kerja ya. Kita ambil contoh bahwa dulu ada taksi, saat ini sudah diganti oleh Gojek dan sebagainya. Dan saat ini misalnya Matahari, Ramayana dan sebagainya itu sudah diganti oleh Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya. Jadi digital disruption ini akan terus terjadi apabila kita tidak bisa menyesuaikan, itu akan susah gitu. Seperti itu. Jadi itu harapan kami bahwa kami sebagai perguruan tinggi baru tentu akan bisa membuat inovasi yang terbaik bagi para masyarakat Kota Bau khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya, untuk tidak perlu lagi keluar daerah. Ternyata kita sudah punya di sini. Jadi sudah punya perguruan tinggi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan dari hari-hari.
Iya. Saya jamin Pak Wakil. Ya, terima kasih Pak Wakil. Terima kasih. Atas waktunya, semoga dapat bermanfaat, menginspirasi masyarakat. Terima kasih juga sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.